Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa kisah mistis dan horor untuk menemani malam Jumat kalian. Bagi teman-teman yang juga ingin membagikan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com atau melalui cara-cara yang udah saya tuliskan di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek di sana. Nah, tanpa membuang waktu, kita langsung saja menuju ke cerita yang pertama untuk malam ini. Cerita pertama ada cerita dari Palembang yang dialami oleh Dimas dan juga teman-temannya ketika mengalami sebuah nasib naas yang disebabkan oleh hantu banyu. Nah, seperti apa hantu banyu itu dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Karena hari libur telah tiba, Dimas dan teman-temannya memutuskan untuk berlibur di kampung Dimas yang terletak di daerah Palembang. Dimas dan teman-temannya begitu antusias. Mereka sudah tidak sabar pergi bermain ke tempat wisata. Ainun, ibu Dimas, juga sangat senang putranya kembali ke rumah. Ia menyiapkan segala macam makanan kesukaan anaknya. "Jadi, kita akan kemana hari ini?" tanya Aldo, teman Dimas yang ikut berlibur ke kampung Dimas. Ibu Dimas tersenyum lalu berkata, "Hari ini kalian istirahat aja dulu. Pasti kalian lelah karena perjalanan yang sangat jauh. Besok aja jalan-jalannya." "Iya nak, besok saja jalan-jalannya. Besok bapak akan pergi ke pasar. Kalian mau ikut?" "Wih, tentu aja pak. Dimas mau ikut. Dimas udah lama nggak ke pasar," jawab Dimas antusias dan disetujui oleh teman-temannya. "Kalau begitu selesaikan makanan kalian dan cepat istirahat. Besok pagi-pagi sekali kita akan berangkat," perintah Bapak Dimas. Akhirnya malam itu mereka semua beristirahat. Semenjak melanjutkan sekolah menengah atas, Dimas tinggal bersama kakek dan neneknya di kota Bandung untuk menemani kedua orang tua tersebut. Sekali-sekali ketika liburan sekolah, Dimas akan pulang ke rumah orang tuanya di Palembang. Dan kebetulan juga, liburan sekolah kali ini bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru. Jadi mereka liburan selama 2 minggu. Dan itu cukup untuk Dimas melepas rindu kepada orang tua dan adik-adiknya. Malam itu mereka tidur sangat nyenyak. Sedangkan Aldo masih saja terus membaca majalah atau novel horor yang sengaja ia bawa untuk mengusir rasa bosan. Terdengar suara seseorang berjalan dari arah dapur. Karena kamar Dimas terletak di bagian belakang rumah yang berhadapan dengan dapur, jadi suara itu terdengar sangat jelas. Rumah orang tua Dimas berbentuk rumah panggung. Dan di belakang rumah terdapat tangga yang langsung menuju ke sungai. Bahkan ibu dan adik Dimas selalu mencuci dan mandi di sungai tersebut. Aldo mendengar lagi suara itu dan semakin jelas. Ia menutup majalahnya dan keluar dari kamar menuju ke dapur. Karena rasa penasaran yang amat sangat,
Aldo membuka pintu dapur. Matanya menatap tajam ke arah sungai, seperti ada sesuatu yang berenang di dalam air. Walaupun gelap, Aldo yakin ia melihat sesuatu di sana. Lalu ia putuskan untuk menuruni anak tangga. Baru sampai anak tangga kelima, Aldo tiba-tiba saja terpeleset dan jatuh ke sungai. Untung saja ia masih sempat berpegangan ke salah satu anak tangga. Dia berteriak minta tolong ketika merasakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam air. Aldo berusaha menggapai balok kayu yang terletak di bawah tangga, lalu memukulkannya ke dalam air. Namun yang ia lakukan justru membuat dirinya semakin lemas. Dia terus meminta tolong, sampai akhirnya teriakannya semakin lirih. Sebelum pegangan tangannya terlepas, seseorang menariknya ke atas sekuat tenaga. Ternyata orang itu adalah ayah Dimas yang kebetulan baru pulang dari ronda dan mendengar teriakan Aldo. Tubuh Aldo menggigil, badannya panas dan wajahnya sangat pucat. Ia pasti syok dengan kejadian yang menimpanya semalam. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Ibu Dimas yang khawatir melihat kondisi Aldo. "Hantu Banyu, Mak," jawab ayah Dimas. "Ya Allah, untung saja Bapak cepat datang." Ibu Dimas mengusap dadanya. "Dijaga dulu ya, Mak, anak-anak, karena hantu Banyu itu pasti akan datang lagi mencari mangsa," pinta ayah Dimas, kemudian pamit pergi ke pasar. Hari itu rencana mereka gagal untuk ikut pergi ke pasar. Dimas yang merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Aldo selalu duduk di sampingnya dan menjaganya seharian. Jojo yang penakut bahkan tak berani pergi mandi sendirian walaupun siang hari. "Kamu gak mandi, Jo?" tanya Dimas yang risih melihat Jojo sudah tidak mandi 2 hari. Yang ditanya malah cengengesan dan mengatakan tidak berani mandi karena takut kejadian yang menimpa Aldo terjadi kepadanya juga. "Ya sudah, ayo aku temani. Baumu itu loh udah begitu kecut," ajak Dimas sembari menarik tangan Jojo yang sepertinya masih betah jika tidak mandi. "Bukannya udah terlalu malam ya? Aku takut." Jojo masih berdiri di depan pintu dapur, sedangkan Dimas sudah berada di bawah menunggunya untuk turun. "Apa yang kau takutkan? Aku kan di sini. Ayo cepat." Dimas membuka bajunya dan mengguyur seluruh tubuhnya. Perlahan Jojo seperti melihat percikan air dan gelombang kecil di seberang sungai. Sebenarnya ia takut turun, tapi ia juga merasa bahwa tubuhnya begitu lengket dan harus mandi. Perlahan ia menuruni tangga dan segera mengguyur tubuhnya secepat kilat. Ketika ia membasuh rambutnya, Jojo melihat sesuatu yang aneh sedang berenang mendekat ke arah mereka. Seperti sebuah kepala yang mengintip dan hanya terlihat bagian matanya saja. "Apaan tuh?" teriak Jojo mundur menjauh dari air. Dimas melihat ke arah yang ditunjuk oleh Jojo. "Ah, mungkin kayu. Ayo cepat mandi." Jojo dan Dimas buru-buru menyelesaikan mandinya. Tapi tatapan Jojo tak lepas dari sesuatu yang mencurigakan itu. Semakin dilihat, semakin jelas bahwa benda itu bukanlah kayu atau kantong kresek yang hanyut di bawah arus sungai. Dimas tak sengaja melihat benda yang ditunjuk Jojo tadi. Tubuhnya bergetar ketika melihat dengan jelas benda tersebut. Karena semakin dekat, benda itu semakin terlihat jelas. Ya, hantu Banyu sedang berenang mendekat ke arah mereka. Matanya menyala biru dengan rambut lepek basah dan seringai yang begitu menyeramkan, seolah ingin memaksa Dimas dan Jojo. Jo, naik Jo!" teriak Dimas panik ketika melihat sosok hantu Banyu sudah berdiri di atas air dan bersiap terbang ke arah mereka. Dimas yang sudah berada di atas tangga berteriak memanggil kedua orang tuanya. Jojo kaget dan berusaha naik secepatnya. Ketika tinggal 2 anak tangga lagi, Jojo terpeleset dan terjatuh ke bawah. Dia terpekik kesakitan ketika kakinya terbentur kayu. Dimas panik.
Ia ingin turun untuk menolong Jojo. Namun, hantu Banyu sudah dulu menarik kaki Jojo masuk ke dalam air. Dimas terus berteriak memanggil Jojo. Tidak lama orang tua Dimas dan Aldo datang menarik Dimas untuk naik ke atas. Ayah Dimas langsung melaporkan hal tersebut kepada Pak RT. Setelah pencarian 2 hari, mayat Jojo akhirnya ditemukan warga tepat di bawah rumah Dimas dengan kondisi bagian belakang kepalanya terdapat lubang. Mayat Jojo ditemukan seperti sedang duduk dan menunduk dengan kedua tangan yang terlihat memeluk kedua kakinya yang tertekuk. Setelah kejadian yang menimpa Jojo, Dimas sudah tidak pernah lagi mengajak temannya untuk pulang kampung. Konon katanya, hantu Banyu akan mencari mangsa, yaitu pendatang baru. Bahkan sudah ada beberapa kasus korban dari hantu Banyu yang dilaporkan, mulai dari pemancing atau anak-anak yang berenang ketika menjelang maghrib. Karena hantu Banyu akan muncul setelah maghrib atau ketika matahari terbenam. Dua minggu yang lalu, Pak Mahmud sedang bekerja seperti biasa, ngetem di pangkalan sembari menunggu penumpang penuh. Dan saat itu, Pak Mahmud memang sedang tidak ingin pulang cepat karena dia sedang berantem dengan sang istri. Ketika melewati jalan raya, terlihat segerombolan orang yang kira-kira berjumlah 7 orang sedang berdiri di tepi jalan dan menyetop angkot Pak Mahmud. Saat itu, jam menunjukkan pukul 7 malam. Diiringi oleh rintik hujan dan kilat yang menyambar. Alhamdulillah, ketimpa durian runtuh, batin Pak Ahmad ketika melihat orang-orang tersebut naik ke angkotnya. Ia melirik sekilas ke kaca spion depan, lalu ke spion sebelah kiri. Tapi tak ada satu orang pun yang duduk di kursi depan di sampingnya. Sedikit cerita. Jalan yang dilewati Pak Mahmud adalah jalan yang biasa dilalui oleh pekerja pabrik karet. 3 bulan yang lalu, pabrik karet itu terbakar dan memakan korban cukup banyak karena api yang tiba-tiba saja membesar dan meledakkan apa yang ada di dalamnya. Pekerja yang tidak sempat kabur terpaksa meninggal di tempat dengan cara tubuh terbakar hangus dilahap api beserta puing-puing bangunan. Konon katanya, setiap malam di pabrik itu terdengar suara jeritan orang-orang minta tolong. Padahal di malam hari, pabrik tidak pernah beroperasi dan hanya menyisakan beberapa karyawan yang bekerja di kantor dan security yang berjaga malam. Dan ketika melewati pabrik tersebut, akan tercium bau kulit yang terbakar. Bahkan pernah ada tukang ojek yang melintas ketika selesai mengantarkan penumpangnya. Saat itu motornya tiba-tiba saja mogok. Dan ketika sudah menyala kembali, motornya tiba-tiba saja terasa berat. Padahal ia tidak membawa penumpang sama sekali. Ketika melintasi di pangkalan ojek, banyak teman seprofesinya mengatakan bahwa tukang ojek tersebut membonceng sosok pocong. Ya, pocong itu berdiri di jok belakang dan mengikutinya sampai rumah. Tapi yang bersangkutan justru tidak merasakan apa-apa, kecuali tarikan motornya yang terasa berat. Cerita lainnya berasal dari tukang sayur yang kebetulan lewat ketika cuaca sedang gerimis. Samar-samar ia melihat segerombolan orang sedang bersendau gurau berjalan masuk ke dalam pabrik. Ketika sampai di gerbang, segerombolan orang itu malah berjalan lurus hingga menabrak dinding. Tidak, mereka bukan menabrak dinding, melainkan menembusnya. Tukang sayur itu mengucek matanya berkali-kali, berharap yang ia lihat salah. Kembali lagi pada Pak Mahmud, karena kalau diceritakan masih begitu banyak ceritanya yang dialami oleh orang-orang. Waktu itu Pak Mahmud kebetulan lewat jalan raya yang melintasi pabrik karet. Di sana terlihat beberapa orang yang sedang berdiri seperti menunggu jemputan. Iseng Pak Mahmud berhenti karena ada yang melambaikan tangan.
Ketika ia menongolkan kepala untuk menanyakan mau kemana, salah satu orang itu menjawab ingin pulang. Dan apa bisa naik angkot jurusan Pak Mahmud karena memang jurusannya berbeda. Karena kebetulan penumpangnya lumayan ramai, Pak Mahmud langsung mengiyakan saja. Di perjalanan mereka terlihat duduk tanpa bicara sepatah kata pun, hanya saling pandang dengan tatapan kosong. Tak lama setelah perjalanan, Pak Mahmud dapat seorang penumpang lagi, dan penumpang itu langsung duduk di depan. "Tumben, jurusannya beda, Pak?" tanya penumpang yang baru saja naik. "Hehe, iya nih, kebetulan lagi ada penumpang yang minta diantar. Lumayan buat tambahan," jawab Pak Mahmud cengengesan. Penumpang yang duduk di depan tadi langsung menoleh ke belakang dan langsung mengangguk. "Udah lama jadi sopir angkot, Pak?" tanya penumpang yang mengenalkan dirinya sebagai Ilyas. "Udah 10 tahun," Pak Mahmud menjawab pertanyaan Ilyas tanpa menoleh dan masih fokus pada jalanan yang lengang, namun sedikit sulit diterjang karena hujan yang begitu deras. Ilyas mengangguk. Ia lalu menoleh ke arah belakang lagi sambil beristighfar tidak henti. Pak, maaf, saya turun di halte depan ya," tunjuk Ilyas ketika hujan mulai mereda dan hanya menyisakan rintik-rintik. Pak Mahmud menghentikan angkotnya tepat di samping halte yang tersedia. Ilyas merogoh saku dan memberikannya pada Pak Mahmud selembaran uang 100-an. Namun penghasilan yang didapat Pak Mahmud tidak cukup untuk mengembalikan sisanya. "Sisanya buat Bapak aja," ucap Ilyas ramah. "Alhamdulillah, makasih banyak ya." "Pak, saya minta Bapak sepanjang jalan kalau bisa berzikir ya, dan tolong hati-hati, Pak." Pak Mahmud sedikit heran dengan ucapan Ilyas. Ia hanya mengangguk faham dan melihat anak muda itu pergi menjauh menerpa rintiknya hujan. "Ayo Pak, jalan lagi," tegur salah satu penumpang di belakang. Pak Mahmud tersentak. Ia lupa bahwa dirinya sedang mengangkut penumpang lain di kursi belakang. Karena mereka hanya diam dan terdengar sunyi, Pak Mahmud jadi lupa. Sepanjang jalan tidak ada satupun dari mereka yang bicara atau sekedar berbisik satu sama lain. Dan ketika Pak Mahmud menoleh ke arah spion tengah, keningnya berkerut. "Tadi kan ada 7 penumpang, kenapa hanya tersisa 5 orang? Gumam Pak Mahmud dalam hati. Ia yakin sekali tadi ada 7 penumpang dan sekarang hanya tersisa 5 saja. Kapan turunnya? Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka bersuara, "Kiri Pak." Pak Mahmud langsung menepikan angkotnya. Terlihat 2 penumpang turun dari mobil dan menyodorkan uang lembaran 50-an. "Sisanya untuk 2 teman saya yang turun tadi, Pak," ucapnya kemudian. Pak Mahmud mengangguk. Apa mungkin 2 orang tadi turun bersamaan dengan Ilyas yang turun di halte? Tapi ia tidak melihat siapapun di halte. Entahlah, Pak Mahmud masih berusaha berpikir positif. Ia pun melanjutkan angkotnya lagi. Kini sedikit kencang karena hujan benar-benar sudah berhenti dan menyisakan udara sejuk yang menerpa kulit. Sambil bersenandung seperti biasa, Pak Mahmud tidak henti menoleh ke arah spion tengah. Takut-takut penumpangnya berkurang lagi. Dan benar saja, penumpang di angkot hanya tersisa 1 orang saja. Kemana 2 yang lainnya? Dari sini perasaan Pak Mahmud sudah tak karuan. Ia penasaran ingin bertanya. "Maaf, Mbak, tadi 2 temannya kemana ya?" tanyanya gugup. "Sudah mati duluan, Pak," jawab penumpang itu, membuat bulu kuduk Pak Mahmud seketika meremang. Dan ketika Pak Mahmud menoleh ke belakang, wajah penumpang tadi berubah menjadi hitam seperti bekas terbakar dan mengelupas. Tercium bau daging yang terbakar menyeruak di dalam angkot. Penumpang yang sisa 1 orang tadi tiba-tiba saja penuh dan semua penumpangnya seperti terbakar dengan wajah menyeramkan. "Tolong selamatkan kami." Suara tawa yang memilukan bergema di dalam angkot Pak Mahmud.
sehingga ia menghentikan angkotnya di pinggir jalan dan langsung keluar. Ia benar-benar tak percaya ternyata dia membawa penumpang gaib yang sengaja menumpang. Sepertinya Pak Mahmud mulai sadar bahwa penumpang yang dibawanya adalah buruh pabrik yang mati terbakar tempo lalu. Bukannya takut, Pak Mahmud hanya berdiri di samping angkotnya dan menyulut rokok. Ia menghabiskan 1 batang rokok lalu menoleh ke dalam angkot. Kosong, sepertinya penumpang gaib yang dibawanya sudah pergi dan kembali lagi ke pabrik karet. Pak Mahmud lalu masuk dan segera menjalankan mesin angkot yang sudah tua tersebut. Kembali ke rumah dalam keadaan tak percaya dirinya mengalami sendiri hal yang diceritakan oleh orang-orang. Karena berlawanan arah, jadi otomatis Pak Mahmud harus memutar dan melewati pabrik karet lagi. Ketika lewat, ia melihat segerombolan orang yang berdiri, namun wajah mereka berbeda dengan penumpang yang ia bawa tadi. Pak Mahmud hanya melambaikan tangan lalu pergi begitu saja, takut kalau mereka merupakan jelmaan dari sosok-sosok arwah yang terbakar di pabrik tersebut. Bicara tentang sekolah, banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang dijadikan sebagai sekolahan. Bangunan-bangunan tua yang dijadikan sekolahan, ada pula yang membangun dari nol di lahan yang sangat luas untuk mendirikan sekolahan. Sekolah tempat untuk menuntut ilmu, membangun karakter dan mempersiapkan masa depan. Tak hanya manusia yang menghuni sekolah, tapi makhluk lain juga ikut meramaikan tempat yang disebut dengan sekolahan. Saat itu aku masih duduk di kelas 11 jurusan bahasa. Aku menjadi ketua OSIS di SMA tercintaku ini. Kelasku tepat berada di bawah laboratorium biologi, dan di dalam ruangan tersebut ada tengkorak asli manusia. Tengkorak tersebut berasal dari guru biologi sekolahanku. Beliau mendedikasikan tubuhnya untuk dijadikan bahan ajar siswa. Pengabdian seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi tak jarang persepsi siswa akan tengkorak asli ini berubah menjadi horor. Sebab kalau tengkorak asli manusia, pasti ada sesuatu di dalamnya. Mungkin ini salah satu alasan sekolahku dibilang angker. Selesai sepulang sekolah, anak OSIS rapat untuk menghadapi hari esok, yaitu hari pramuka yang jatuh pada hari Rabu. Untuk petugas upacara dari anak OSIS, jadi mau tidak mau kami harus mempersiapkan segala hal. Saya sebagai ketua OSIS dimintai tolong oleh guru untuk menangani upacara hari pramuka. Saat saya sedang berjalan di lorong tengah antara lapangan basket dan ruang BK, Pak Samsuri, guru bagian kesiswaan memanggilku. "Randy, ke ruangan Bapak sebentar," pinta Pak Samsuri. "Siap, Pak," jawabku dengan sigap. Aku yang sedang menenteng makanan yang kubeli dari kantin, langsung aku serahkan ke temanku dan mengikuti langkah Pak Samsuri. "Besok ini hari pramuka, karena tidak ada yang bertugas, jadi anak OSIS yang tugas ya, Ren. Nanti sepulang sekolah latihan, pastikan nanti minta sama Mbok Rum. Bapak sudah bilang." Pak Samsuri menjelaskan maksud dan tujuannya. "Iya, Pak, nanti saya sampaikan pada anak OSIS yang lain." "Mohon maaf, Pak, ada lagi?" tanyaku. "Tidak, bisa kembali ke kelas, Ren. Makasih ya," jawab Pak Samsuri. "Baik, Pak, sama-sama. Randy pamit ya." Aku memberi salam dan langsung kembali ke kelasku. Oh iya, Mbok Rum ini adalah ibu kantin favorit di SMA-ku. Beliau orangnya ramah sekali dan sering memberi kami makanan anak OSIS ketika sedang mengerjakan kegiatan sampai sore hari. Namanya juga anak SMA, uang jajan pas-pasan. Ketika diberi makanan ya senangnya bukan main. Sepulang sekolah, seluruh anak OSIS latihan upacara di lapangan sepak bola. Tiang bendera SMA N1 Perjuangan tercinta ini sangat besar sekali, seperti tiang di Istana Presiden.
Persiapan selesai, kami pulang untuk mempersiapkan kondisi badan supaya besok bisa bertugas dengan maksimal. Hari Rabu pun tiba. Semua warga sekolah tanpa pengecualian mengenakan seragam pramuka lengkap. Semua mengikuti upacara memperingati Hari Pramuka dengan khidmat. Selesai upacara, kami pelajaran seperti biasa. Kabar burung dari kelas 12 bahwa akan ada penyambutan lambang tunas kelapa di sekolah. Dan benar saja, aku kembali dipanggil Pak Samsuri untuk mengkoordinasi seluruh siswa supaya ikut penyambutan. Bel istirahat kedua berbunyi. Seluruh siswa diminta untuk mengikuti penyambutan di lapangan sepak bola. Penyambutan lambang tunas kelapa ini disaksikan oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan tamu-tamu penting yang lain. Lambang tunas kelapa ini untuk mengurutkan jalur gerilya Jenderal Sudirman. Bayangin aja, istirahat jam 12 siang dan harus berkumpul di lapangan. Sungguh sangat malas. Aku pun sebenarnya sangat malas, tapi karena mempertaruhkan nama baik sekolah, ya harus aku lakukan. Selesai penyambutan, kami semua kembali pelajaran. Tapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa tidak boleh ada siswa yang keluar dari kelas. Untuk semua siswa, diharapkan tidak meninggalkan kelas dengan alasan apapun. Terima kasih. Karena penasaran, saya pun keluar sendiri dan mencari tahu kenapa para siswa tidak boleh keluar kelas. Maklum, ketua OSIS, biar tahu nanti kalau ditanyai oleh anak-anak. Aku berjalan melewati lorong menuju ruang BK. Dan aku bertanya kepada salah seorang siswa yang berada di dalam ruang BK. "Shh, ono apa?" Tanyaku sedikit berbisik kepada adik kelas yang duduk di sana. "Cah-cah 12 IPA pada kesurupan, Mas," jawab adik kelas ini. Sontak membuatku kaget. "Hah? Sekarang di mana yang kesurupan?" tanyaku. "Masjid, Mas." Tanpa basa-basi, aku segera bersembunyi ke masjid depan, ingin melihat anak-anak yang kesurupan. Baru saja berjalan ke arah ruang guru, HP-ku berbunyi. Ternyata ada SMS dari Putra. Dia adalah wakil ketua OSIS yang isinya, "Ren, teman-teman dipulangkan. Kamu nganterin Ihsan pulang ya. Ihsan anak kelas 11. Pokoknya harus kamu yang anterin. Aku handle sekolah." Isi SMS dari Putra. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencari anak yang bernama Ihsan dan langsung mengantarkannya pulang. Kala itu aku masih memakai motor Vega. Badanku kecil sedangkan badannya Ihsan besar. Jadi lucu aja kalau dilihat. Tapi ya udahlah, yang penting sudah melaksanakan tugas. Sepulang aku mengantarkan Ihsan, aku langsung kembali ke rumah tanpa mengecek suasana SMA Perjuangan. Malas juga harus menangani dengan demit. Keesokan harinya, yaitu hari Kamis, setiap pagi SMA kami pasti melakukan literasi selama 15 menit. Hari ini jadwal membaca Al-Quran. Jadi seluruh sekolah setelah bel berbunyi mulai membaca Al-Quran. Setelah literasi selesai, tiba-tiba tiang bendera yang sangat besar itu ambruk. Tiang bendera jatuh pas di tangga arah naik ke kelas 11. Pada saat yang sama, kaca jendela kelas pecah. Benar-benar pecah tanpa tanda-tanda. Atap tangga ambrol sehingga anak-anak kelas 11 yang di lantai 2 tidak bisa turun dan sempat tertahan. Panik, riuh, teriakan dari berbagai penjuru sekolah terdengar. Selang beberapa menit, tiba-tiba ada pengumuman. Untuk semua siswa, diharapkan tetap di kelas agar situasi tetap kondusif. Ikuti pengumuman selanjutnya. Terima kasih. Bukannya kondusif, tetapi malah semakin tidak bisa dikendalikan. Anak-anak yang penasaran dengan tiang bendera malah membuat kerumunan di sekitar tangga, ingin mencari tahu kenapa tiang sebesar itu bisa ambruk. Semua mata memandang tiang bendera, dan tanpa disadari, pada saat itu juga terjadi kesurupan massal. Mengapa massal? Karena lebih banyak dari hari Rabu kemarin. Kemarin sekitar 10 orang siswa, dan sekarang
hampir 33 siswa yang kesurupan. Apakah mungkin ada sangkut pautnya antara ambruknya tiang bendera, pecahnya kaca, dan kesurupan anak-anak? Tidak ada yang tahu. Semakin banyak anak-anak yang mendekati area tangga, akhirnya ada segerombolan kakak kelas yang datang, merangsek di tengah kerumunan, lalu berteriak-teriak membubarkan kerumunan. "Masuk kelas sekarang, atau akan semakin banyak korban," kata salah satu kakak kelas. Korban? Apa maksudnya? Karena ketakutan dengan kakak kelas, akhirnya satu persatu siswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana anak kelas 11 yang berada di lantai 2 bisa turun atau tidak, karena atap tangga ambrol menimpa tangga dan sangat tidak memungkinkan untuk dilalui. Kira-kira pukul 8 pagi, akhirnya pihak sekolah bisa membuat tangga darurat dan bisa mengevakuasi semua siswa. Akhirnya tanpa ada pengumuman seperti kemarin, siswa yang berhasil selamat dari kesurupan segera dipulangkan. Semua harus meninggalkan sekolah agar korbannya tidak semakin banyak. Karena saya merasa memiliki tanggung jawab terhadap sekolah ini, saya pun mencari tahu penyebab kesurupan massal. Saya mencoba menyelidik di kalangan adik kelas. Kenapa dengan adik kelas? Karena pasti mereka segan untuk berbohong pada kakak kelas, apalagi embel-embelku adalah ketua OSIS. Aku bertanya kepada Mei yang memang peka dengan makhluk gaib. "Mei, sebenarnya dari kemarin ada apa sih?" Tanyaku pada dia yang sedang berada di taman duduk menyendiri. "Mas Randy, berhamburan mas," jawab Mei pelan. "Apanya?" jawabku dengan cepat. "Jadi, hari Rabu kemarin, Mbak Santi dan Mbak Devi keluar dari kamar mandi kelas 12. Udah diem aja mas sampai kelas. Nah, pas masuk kelas pun gak nyapa gurunya, langsung duduk aja." "Lah terus, apa hubungannya?" sambungku cepat saking penasarannya. Gak selang berapa lama mereka duduk, tiba-tiba Mbak Devi menggebrak meja keras sekali mas, berdiri, terus merebut spidol yang dibawa oleh guru fisika, dan menulis di papan tulis. Nulis apa? "Minggato." Setelah Mbak Devi nulis itu, dari tempat duduk belakang sendiri, Mbak Santi berteriak keras sekali mas. Itu awalnya kesurupan. Penjelasan Mei yang sedikit saya heran, kenapa bisa tanpa sebab seperti itu. Apa yang sebenarnya membuat mereka kesurupan? Mei juga menjelaskan bahwa setelah Mbak Santi dan Mbak Devi kesurupan, teman sekelasnya berusaha membantu. Tetapi mereka tidak tertolong. Teman-temannya malah ikut kesurupan dan menyalur ke teman-teman yang lainnya. Kronologi hari pertama kurang lebih seperti itu. Karena saya takut ketahuan guru, saya pun memutuskan untuk meninggalkan Mei dan mencari orang yang bisa memberikan informasi. Aku berkeliling sekolah mencari anak-anak yang sekiranya indigo yang bisa kutanyai. Setelah mengitari sekolah, tidak kutemui siapapun. Lalu aku kembali menemui Mei berharap dia belum pulang. Benar saja, Mei masih duduk di sana. Langsung kutemui dan kuajak bicara. "Mei, mas, kenapa balik lagi? Kalau yang hari ini gimana?" "Kalau yang hari ini sebenarnya ada kaitannya dengan kemarin mas," jawab Mei dengan santai tanpa ada harap-harap cemas. "Mbak Santi dan Mbak Devi lagi," tebakku sambil menepuk jidat. "Iya mas, setelah kejadian kemarin, Mbak Devi diantar pulang ke kos, dan tadi pagi udah berangkat sekolah seperti biasa. Jadi setelah kejadian kemarin, Mbak Devi setiap melihat keramaian pasti langsung teriak histeris. Jeritanya sangat melengking." Penjelasan Mei. Saya pun cukup tercengang. Terus Mei?" pintaku untuk Mei segera melanjutkan penjelasannya. "Pokoknya Mbak Devi jalan dari kelas mau ke parkiran mas. Waktu sampai di kelas, pas banget tiang bendera ambruk dan kaca kelas pecah. Ya, di situ juga Mbak Devi teriak sangat keras. Nah, di saat yang sama ketika Mbak Devi teriak, Mbak Santi yang ada di parkiran ikut menjerit mas. Pokoknya kejadian itu satu waktu." Jelas Mei, asli
Ini bikin lemas seketika. Kamu tahu kenapa kok bisa jadi seperti itu, Mei? Enggak, Mas, jawab Mei berbisik, menatapku dan sedikit tersenyum. Setelah percakapan itu, Mei meminta pamit dan langsung pergi. Gosip yang beredar di semua angkatan adalah penunggu sekolahku yang merasa terganggu. Terganggu dengan apa? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Hari berlalu dengan banyak misteri yang terpaksa dibungkam. Setelah kejadian hari Kamis ini, memang masih ada saja yang mengalami kesurupan. Tetapi hanya 1-2 orang saja tidak masal. Dari situlah sekolahku mulai terkenal dengan sebutan sekolah angker yang banyak penunggunya. 9 tahun kemudian, aku sudah menjadi alumni, menua bersama dengan cerita sekolah yang kian hari kian tenggelam, atau bahkan semakin hari cerita sekolahku semakin mendapatkan bumbu-bumbu. Kembali kukunjungi tempat makan dekat SMA yang dulu biasanya kugunakan untuk membolos pelajaran. Di tempat inilah aku menemukan jawaban yang selama ini terpendam. Jawaban dari kesurupan massal yang ada di sekolahku dulu. Di warung makan, sebut saja warung makan legendaris, aku bertemu dengan kakak kelasku yang bernama Mas Anang. Mas Anang dulu adalah seksi perdemitan di sekolahku. Tapi pada saat kejadian itu, justru Mas Anang tidak unjuk gigi sama sekali. Kamu, Mas, gimana kabarnya? Baik, sapaku pada Mas Anang. Weh, Randy. Baik, Ren. Sini lo, ngobrol dulu. Udah lama gak ketemu. Balik sapa Mas Anang, orang yang terkenal sangat supel di sekolah. Nggih, Mas, jawabku sambil senyum-senyum. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu saja. Aku kemarin habis dari sekolah, Ren. Hantunya masih banyak, canda Mas Anang sambil menepuk-nepuk pundakku. Sambil menyelam minum air, Mas Anang suka sekali membahas cerita-cerita horor yang ada di sudut sekolahku. Mumpung dia sedang memulai dialog perihal demit, terbersit pikiranku tentang kejadian 9 tahun lalu. Dan akhirnya kutanyakan saja kepadanya. Iya gitu, Mas? Mas, aku mau tanya. Kumulai perbincanganku tentang demit. Tanya aja, aku jawab, kata Mas Anang. Mas Anang ingat gak ketika kesurupan massal itu? Tahun 2011. Itu sebenarnya ada apa sih, Mas? Kamu mau tahu yang sebenarnya, Ren? Iya, Mas, jawabku dengan muka yang sangat serius. Mas Anang memulai menceritakan kronologi sebelum kejadian 2 hari teror kesurupan di sekolah. Kira-kira 1 minggu sebelum hari itu. Minggu-minggu mengembangkan akreditasi sekolah, pasti pihak sekolah dibuka dengan merapikan tempat, mengumpulkan dokumen-dokumen, penataan ruang, penataan taman, dan lainnya. Akreditasi pokoknya membuat semua warga sekolah sibuk, kerja cepat dan kerja tepat. Semua sudut sekolah harus mempunyai kegunaan masing-masing. Semaper punya banyak kamar mandi, tapi ada 1 kamar mandi yang tidak pernah dibuka, yaitu kamar mandi kelas 12 yang laki-laki. Kamar mandi di sekolahku biasanya ada 3 kamar mandi cewek dan 3 kamar mandi cowok. Kamar mandi kelas 12 memang kamar mandi tertua di antara yang lainnya. Mungkin saja karena sudah tua, kamar mandi satu itu tidak bisa dibuka. Tapi sampai saat itu tidak ada yang tahu penyebabnya apa dan kenapa 1 kamar mandi itu ditutup rapat. Atas perintah kepala sekolah yang bernama Bapak Suharmadi, mau tidak mau kamar mandi itu harus dibuka. Pak Suharmadi memerintahkan kepada Pak Waluyo selaku penjaga sekolah untuk membukanya. Tetapi Pak Waluyo menolak dengan keras. Kamar mandi itu tidak boleh dibuka dengan alasan apapun. Pak Waluyo, besok kamar mandi kelas 12 yang gak pernah dibuka, tolong dibuka ya, Pak. Mau direnovasi untuk akreditasi. Perintah Pak Suharmadi kepada Pak Waluyo. Nuwun sewu, Pak. Saya tidak mau kalau harus membuka kamar mandi itu, bantah halus Pak Waluyo. Loh, kenapa, Pak? Sahut Pak Suharmadi. Nggih, pokoknya tidak bisa, Pak. Jangan dibuka, pinta Pak Waluyo.
Semua itu pasti ada alasannya, Pak. Saya langsung turun tangan menangani hal-hal sepele seperti ini hanya demi akreditasi. Besok harus membuka itu kamar mandi. Kalimat yang diucapkan Pak Suharmadi cukup mengancam Pak Waluyo. Tanpa ada salam, Pak Waluyo pergi meninggalkan Pak Suharmadi yang sedang naik pitam. Dia terlihat marah, gagap dan buru-buru, seakan-akan sangat ingin menghindari kepala sekolah itu. Kepala sekolah yang baru 3 bulan perpanjangan ini mungkin belum tahu seluk-beluk sekolahku. Jadi main ancam saja. Bapak Suharmadi menjadi kepala sekolah di Semaper menggantikan kepala sekolah yang lama. Karena kepala sekolah yang lama meninggal karena sakit komplikasi. Sebenarnya jika ingin melihat ke belakang, banyak kontroversi mengenai beliau ini. Bagaimana tidak? Sebelum di sekolahku, beliau menjabat di SMA yang kualitasnya jauh di bawah Semaper ini. Entah bagaimana jalan ceritanya, Pak Suharmadi bisa dipercaya untuk memimpin SMA ini. Padahal di SMA yang dulu itu, beliau ada kasus yang gosipnya penggelapan uang. Beliau juga orang yang sangat angkuh, tidak murah senyum, otoriter, tidak bertanggung jawab, dan seperti tidak mumpuni menjadi seorang kepala sekolah. Membuat peraturan-peraturan yang tidak memikirkan dampak positif dan dampak negatifnya. Pak Suharmadi sangat emosi ketika Pak Waluyo meninggalkannya. Tanpa pikir panjang, Pak Suharmadi mencari tukang untuk membuka paksa kamar mandi itu. Persiapan demi persiapan akhirnya pun pecah. Hari H akreditasi, Pak Waluyo tidak berada di tempat. Dia sedang masuk angin. Usut punya usut, Pak Waluyo stres berat karena memikirkan kamar mandi yang dibuka paksa. Ternyata setelah dibuka oleh tukang suruhan Pak Suharmadi, isi di dalam kamar mandi itu berupa peti dan kain jarik yang keemasan. Akhirnya peti dan kain jarik itu dibuang di tempat pembuangan sampah besar yang berada di belakang sekolah. Pembuangan peti dan jarik membuat hawa sekolah panas, sangat panas, dan warga sekolah merasakan kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya, Pak Samsuri mendatangi rumah Pak Waluyo supaya beliau mau ke sekolah karena sekolah sedang panas-panasnya dan terasa gawat. Emosi satu orang dengan orang lain sangat tinggi. Perang argumen berujung saling menjatuhkan. Pak Waluyo hanya mengucapkan satu kalimat. "Sudah tiba saatnya," ucap Pak Waluyo yang menahan pandangannya ke langit-langit rumah, kemudian ikut Pak Samsuri ke sekolah. Sampai di sekolah, Pak Waluyo mengecek kamar mandi laki-laki kelas 12 dan memang semua sudah tidak ada. Lalu beliau memerintahkan semua siswa untuk mencari peti dan jarik yang dibuang. Pokoknya harus ketemu hari itu juga. Semua sudut sekolah disisir dengan harapan bisa menemukan barang itu. Setelah pencarian berjam-jam tidak ada hasil, semua sudah lelah dan akhirnya Pak Waluyo kembali pulang dengan kehampaan. Hari selanjutnya dilanjutkan pencarian peti dan jarik, tapi tetap saja nihil. Karena faktor pikiran, usia yang sudah cukup tua, akhirnya Pak Waluyo kembali jatuh sakit, sampai bangun saja tidak bisa. Mas Anang yang memilih tidak membantu kericuan di sekolah, ternyata diam-diam dia menjenguk Pak Waluyo di rumahnya, untuk mencari tahu ada cerita apa di balik SMA N1 Perjuangan. "Tase gerah, Pak?" tanya Mas Anang sambil memberikan sedikit bingkisan. "Walah nak, ya masih seperti ini, masih demam," jawab Pak Waluyo. "Semoga cepat sembuh ya Pak." Gini Pak, saya datang mau tanya, sebenarnya ada apa di sekolah? Peti dan jari itu apa ada keterkaitannya?" Tanpa tedeng aling-aling, Mas Anang langsung mengutarakan masalahnya. "Peti dan jari yang dibuang oleh kepala sekolahmu itu dulu titipan dari Mbah Darmo yang menjaga sekolahanmu sampai bisa sebagus sekarang. Aku hanya meneruskan perjuangan Mbah Darmo, Le. Kalau pengen tahu yang sebenarnya terjadi, datang saja ke rumahnya Mbah Darmo. Beliau masih sehat, masih suka bercerita," jelas Pak Waluyo. "Saya boleh tanya-tanya Pak sama Mbah Darmo?" tanya Mas Anang. "Boleh, ya udah sana,
Jawab Pak Waluyo. Enggak Pak, saya pamit, terima kasih ya, ucap Mas Anang sambil berjabat tangan dengan Pak Waluyo. Tidak sulit menemukan rumah Mbah Darmo, karena si Mbah ini cukup terkenal dengan ilmunya. Maklum, orang dulu masih kental dengan kejawen. Sekitar 1 jam Mas Anang akhirnya menemukan rumah Mbah Darmo. Kulon nuwun Mbah. Mas Anang mengetuk pintu rumah yang sepertinya rumah Mbah Darmo. Nggih. Seorang lelaki tua membukakan pintu. Leres niki daleme Mbah Darmo? Tanya Mas Anang. Iya, bener le. Sini duduk. Ada apa? Ajak Mbah Darmo kepada Mas Anang untuk masuk ke ruang tamu. Begini Mbah, saya ini siswa SMAN 1 Perjuangan. Nama saya Anang. Saya datang disuruh Pak Waluyo karena sekolah sedang gawat. Peti dan jari yang ada di kamar mandi dibuang. Sekarang suasana sekolahan sedang panas. Sebenarnya ada apa Mbah di sekolahan itu? Tanya Mas Anang. Mbah Darmo menghembuskan nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Anang. Dulu sekolah itu bernama SMA Ngudi Luhur ketika tahun 1975. Kepala sekolahnya bernama Pak Purnomo. Zaman dulu orang Jawa masih banyak yang punya ilmu nak. Ilmu yang bernama ilmu kejawen. Terus, nopo ada hubungannya dengan peti dan jarik itu Mbah? Tanya Mas Anang sambil merengutkan dahinya. Dulu, sebelum dibangun sekolah, tempat itu hutan yang sangat luas. Salah satu tempat di hutan itu ada sumur tua yang umurnya sudah ratusan tahun. Kalau mau dibangun sekolah, harus ada syaratnya. Simba tidak tahu yang sebenarnya apa syarat yang diminta sama yang menjaga hutan itu. Tanpa disangka-sangka, ternyata Pak Purnomo sudah membuat perjanjian dengan penguasanya. Lanjut Mbah Darmo. Perjanjiannya apa Mbah? Tanya Mas Anang yang semakin penasaran. Perjanjiannya, kalau mau membangun sekolah, Pak Purnomo harus menyiapkan satu tempat untuk memindahkan kerajaan gaib yang ada pada saat itu. Tempatnya adalah kamar mandi laki-laki kelas 12. Tambah Mbah Darmo. Dari pernyataan Mbah Darmo, Mas Anang sangat syok dan mulai menghubung-hubungkan sejarah SMA yang dibangun dengan kondisi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh warga sekolah. Sedikit demi sedikit, rahasia ini akan segera terbongkar dan SMA itu bisa aman kembali. Peti dan jari hilang, maka penghuni kerajaan gaib ini tidak terima. Sedangkan sekarang semua orang tidak tahu keberadaan benda itu. Dan yang tahu bentuk detail peti serta jari hanyalah Pak Waluyo, penjaga sekolah. Lalu, kenapa Mbak Devi menuliskan di papan tulis Minggato? Kenapa ya Mas? Mas Anang masih mencari-cari jawaban tentang hal itu. Hari selanjutnya, setelah Mas Anang bertanya-tanya kepada Mbah Darmo, sekolah semakin gila. Yang kesurupan hampir 50 orang. Siswa berjatuhan dan berteriak-teriak histeris. Mbak Devi juga membabi buta. Teriak sangat keras diikuti oleh Mbak Santi. Ketika ada kesurupan, yang menangani adalah warga sekolah sendiri. Tapi kali ini ada beberapa orang entah dari mana masuk ke SMA untuk membantu menangani kesurupan massal. Dan kembali Mbak Devi berucap, "Aku minta semua dikembalikan," ucap Mbak Devi dengan mata melotot. Mendengar kata Mbak Devi, beberapa orang baru itu malah menantangnya. Dan sekali lagi Mbak Devi berucap, "Aku njaluk tumbal," ucap Mbak Devi sambil tertawa lepas. Mas Anang hanya mengamati semua kejadian dari penjuru ruang guru. Dia tak berani mendekat karena suasana sudah sangat ramai. Karena sangat tidak memungkinkan untuk pelajaran, akhirnya siswa yang masih sadar dan selamat dipulangkan. Semakin banyak yang kesurupan. Tapi bukannya pulang, ada rombongan anak kelas 10 IPS malah main ke Yogyakarta.
main ke pantai pasir putih. Lama bermain air di pantai, ada ombak besar datang dan menyeret salah satu anak-anak itu yang bernama Usmar. Usmar tergulung ombak. Teman Usmar yang bernama Kemal sempat ingin membantunya, tapi Usmar sudah keburu sampai di tengah pantai dan tenggelam. Kalimat terakhir yang diucapkan Usmar kepada Kemal adalah, "Tolong berikan kabar pada ibuku kalau aku akan pulang," kata Usmar sebelum tenggelam. Pecah tangis kesedihan teman-teman Usmar yang ada di sana. Harusnya mereka pulang ke rumah dengan kesenangan, tapi kali ini malah harus pulang dengan kesedihan. Kalau tidak pernah terbayangkan akan seperti ini kejadiannya. Anak-anak meminta tolong kepada tim SAR yang ada di pantai tersebut dan dibantu oleh para warga, maka pencarian demi pencarian terus dilakukan. Tapi hari ini sudah hampir habis dan Usmar belum kunjung ditemukan. Terpaksa harus dilakukan pencarian keesokan harinya. Keesokan harinya jenazah Usmar ditemukan dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Mungkin ini yang dibilang Usmar sebelum tergulung ombak. Dia pasti akan pulang. SMA berduka kehilangan salah satu murid kelas 10. Dan kalian ingat ketika Mbak Devi kesurupan menginginkan tumbal? Ya, aku pun juga berpikir begitu. Tapi Mas Anang masih berpikir positif. Mungkin saja itu hanya kebetulan dan sudah nasib Usmar yang harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Malam harinya, Ihsan, anak kelas 10 yang pernah ku antar pulang, didatangi oleh Usmar dan berkata, "Tolong aku akan menetap di sekolahmu. Sekolahmu tidak aman," kata Usmar di mimpinya Ihsan. Ihsan yang ketakutan hebat akhirnya jatuh sakit. Dia demam dan harus beristirahat di rumah. Hari demi hari, sekolah masih saja ada yang kesurupan, tapi tidak separah yang kemarin mencapai 50 orang. Jujur, kami warga sekolah lelah. Energi terkuras untuk hal yang tidak bisa dipercaya. Dari minggu sampai akan bertemu hari Minggu lagi, belum ada solusi akan kekacauan ini. Minggu pagi, pihak sekolah dikagetkan dengan kabar meninggalnya Mbok Rum, ibu kantin yang baik hati. Kronologi kejadian meninggalnya Mbok Rum, kurang lebih 3 hari yang lalu, Mbok Rum pulang ke kampung halamannya, lalu kembali lagi ke rumah kontrakannya yang tidak jauh dari sekolah. Mbok Rum turun dari angkot Minggu dini hari. Saat turun, Mbok Rum tertabrak mobil yang melaju sangat cepat. Mbok Rum terpental lumayan jauh. Jenazahnya ditemukan di selokan depan SMA. Orang yang menabrak Mbok Rum melarikan diri tanpa tanggung jawab. Diperkirakan Mbok Rum tertabrak mobil sekitar pukul 1 dini hari, dan warga menemukan Mbok Rum sekitar pukul 5 pagi. Badan Mbok Rum sudah kaku, terdapat beberapa luka, dan tubuhnya mulai membiru. SMA kembali berduka. 1 minggu ada 2 warga sekolah yang meninggal karena kecelakaan. Apakah ini ada sangkut pautnya? Nggak mungkin. Ini sudah takdir yang digariskan Yang Maha Kuasa. Hari Minggunya kami seluruh warga sekolah SMA Perjuangan melayat ke kediaman Mbok Rum. Hari Senin setelah upacara, ada salah satu siswa kelas 12 yang bernama Mbak Juli kesurupan di lorong antara lapangan basket dan UKS. Dia berkata bahwa Pak Suharmadi punya pesugihan. Pesugihan yang mengancam seluruh penghuni sekolahan. Pesugihan yang membuat SMA Perjuangan menjadi hancur tanpa disadari oleh Pak Suharmadi. "Kalau tidak ingin ada seperti ini lagi, Suharmadi harus pergi," teriak Mbak Juli. Guru dan staf mencari Pak Suharmadi ke ruangan, namun beliau tidak ada. Siswa ikut membantu mencari Pak Suharmadi, berharap beliau mau meminta maaf akan kejadian ini. Tetapi tak ditemui sosok Pak Suharmadi. Sedangkan Mbak Juli masih berteriak-teriak menyuruh Pak Suharmadi pergi. "Pergi, minggat, menungso ora duwe tata, gowo balak gur arep gawe ruwet ning jagatku." Yang artinya Pak Suharmadi hanya membawa balak yang membuat ruwet jagat dari makhluk tersebut.
Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Mbak Juli sontak membuat kami yang menyaksikan ini sangat tidak menyangka bahwa kepala sekolahku sendirilah yang membuat Semaper semakin hancur. Dari pernyataan yang merasuki tubuh Mbak Juli tentang anak buah, Mas Anang yakin bahwa anak buah yang dimaksudkan itu adalah beberapa orang yang membantu kesurupan massal. Dan ternyata mereka tidak membantu untuk mengeluarkan dari tubuh anak-anak saja, melainkan juga ingin mengusir penunggu yang ada di SMA ini. Kembali lagi, sekolah dipulangkan pagi karena kesurupan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan siswa. Mbak Juli ditangani oleh pihak sekolah, sedangkan yang lain mencoba mencari keberadaan kepala sekolah itu. Dia pergi, tapi tidak dengan mobilnya. Mobilnya ditinggal di sekolah, entah naik apa untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Mbah Darmo akhirnya turun tangan untuk mengusut kasus kesurupan dan pesugihan kepala sekolah ini. Mbah Darmo mendudukkan Mbak Santi, Mbak Devi, Fandi, dan Mbak Juli di ruang BK. Ruang BK langsung dikelilingi oleh siswa satu sekolahan, karena mereka semua penasaran dengan kejadian-kejadian yang menimpa akhir-akhir ini. Tanpa basa-basi, Mbah Darmo langsung bertanya pada Mbak Devi. "Kamu sudah dapat 2 orang, kurang apa lagi?" tanya Mbah Darmo pada Mbak Devi. "Wes cukup," jawab yang ada di dalam tubuh Mbak Devi. "Kalau sudah cukup, aku mohon kamu pergi. Jangan mengganggu anak-anakku lagi," bujuk Mbah Darmo. "Yo, aku bali. Ning aku kudu nggawa Fandi," saut dari sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Devi sambil melirik ke arah Fandi dengan tatapan yang sangat tajam. Anehnya, Fandi juga melakukan hal yang sama tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Kenapa harus Fandi?" kata Mbah Darmo. "Fandi dijaga oleh perempuan yang sangat cantik sekali. Sejak kecil perempuan itu yang menjaga Fandi. Nah, yang berada di tubuh Mbak Fandi ini laki-laki. Ternyata mereka saling suka. Setiap pagi Fandi berpapasan dengan Mbak Devi pasti memperlihatkan senyum termanisnya. Sejak saat itu, Fandi terlihat sedikit lemah lembut dan menjauhi teman laki-laki yang ada di kelasnya. "Bawa saja yang kamu suka, tapi Fandi tetap bersamaku," jelas Mbah Darmo, dan segera mengeluarkan yang ada di dalam tubuh Mbak Devi. Akhirnya Mbak Devi benar-benar sadar. Selanjutnya Mbah Darmo mencoba membersihkan yang ada di dalam badan Mbak Santi. Mbah Darmo mengenal sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Santi, sempat berkomunikasi secara batin lalu mengeluarkannya. Tinggal Mbak Juli yang masih dalam keadaan kesurupan. Tidak disangka sosok yang ada dalam Mbak Santi berada di dalam tubuh Mbak Juli. "Kenapa kamu kemarin teriak-teriak?" tanya Mbah Darmo kepada yang ada di dalam tubuh Mbak Juli. "Aku dikepung orang banyak. Yang mengepungku adalah anak buah Suharmadi. Suharmadi licik, membawa sesuatu yang besar dan tidak ada tandingannya. Itu di dalam mobilnya," jelas yang ada di dalam tubuh Mbak Juli. "Bentuknya apa?" "Wanita cantik yang menggendong bayi," jawab yang ada di tubuh Mbak Juli sambil berbisik. Tanpa ada perintah, semua yang tadinya mengelilingi ruangan BK berbondong-bondong menuju mobil kepala sekolah laknat, merusak mobil Pak Suharmadi dan menempelkan kaca mobil dengan sticky note yang menyalin ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat pendek. Selang 5 menit terjadi kesurupan massal. Hampir 100 siswa yang mengalaminya. Puncak kesurupan massal adalah hari Senin ini. Sangat membingungkan dan tidak terkendali. Mbah Darmo sangat emosi karena siswa-siswa terlalu gegabah sehingga menimbulkan kesurupan. Dengan pemikiran yang sangat matang, Mbah Darmo meletakkan sebuah baju di dalam kamar mandi laki-laki kelas 12 lalu ditutupnya. Sekali lagi, Mbah Darmo berpesan jangan sampai ada yang membuka kamar mandi ini lagi kalau tidak mau ada tumbal-tumbal berikutnya. Siswa yang mengalami kesurupan akhirnya satu persatu bisa ditangani.
Kata Mbah Darmo, kenapa yang menghuni sekolah meminta tumbal dan yang diminta adalah Usmar dan Mbok Rum? Karena Usmar adalah orang yang faham akan dunia gaib, anak yang baik, dan supaya Usmar tidak ikut campur hal ini, lebih baik Usmar yang ditumbalkan. Sementara Mbok Rum adalah orang yang selalu melakukan ritual-ritual yang diamanahkan oleh Mbah Darmo kepadanya untuk merawat kamar mandi kelas 12. Di samping itu, Mbok Rum juga sangat baik, dan agar Mbok Rum tidak terpengaruh, akhirnya Mbok Rum lah yang diambil. Dan kalian ingat Ihsan yang pernah kuantar pulang waktu kesurupan? Simbah Ihsan adalah teman dekat dengan Pak Purnomo, yaitu kepala sekolah pertama dari Semaper. Jadi Ihsan sangat dilindungi. Dan ketika terjadi kesurupan itu, Ihsan sebenarnya kesurupan yang ada di situ, dan temanku menyuruhku mengantarkannya pulang. Pak Suharmadi menggunakan pesugihan itu untuk perlindungan diri, mendapatkan tahta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran kita semua. Jangan tergiur oleh hal yang instan, apalagi bersekutu dengan iblis. Semua itu akan ada sebab akibatnya. Dan kisah ini berdasarkan kisah nyata yang aku alami serta mengumpulkan dari beberapa sumber, termasuk Mas Anang, Mbah Darmo, dan lain sebagainya. Baiklah, itu dia cerita-cerita mistis yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan, termasuk segmen Radio Horor Indonesia kali ini. Bagi teman-teman yang ingin ikut mengirimkan atau pengalaman mistisnya dibacakan di sini, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com atau bisa melalui DM Instagram di @aagchannel. Pokoknya lengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Sebelum kita akhiri segmen RHI FM, seperti biasa, saya akan membacakan atau kirim-kirim salam aja lah untuk teman-teman yang sudah ikut meramaikan di kolom komentar video RHI FM pada minggu lalu. Salam yang pertama tentunya untuk yang sudah komentar pertama di episode minggu lalu, yaitu ada Is 18 November di Kuningan. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk Mbak Is di Kuningan. Kemudian salam juga buat Ai Rahma, lalu Mbak Zainab yang ada di Kota Baharu, Kelantan, Malaysia. Salam juga buat Mas Irwan Mulyana di Sukabumi. Terima kasih sudah selalu hadir. Kemudian untuk Mas Hasan Az-Zahir yang ada di Kalimantan Timur. Lalu ada Nur Zakiyah, ada Imah-Imah. Kemudian salamnya untuk Mbak Ella Az-Zahra, Nurul Arini, kemudian Rahadian Muhammad yang ada di Tangerang Selatan. Salam juga untuk Ida Farida yang ada di Banjarnegara. Dan ada juga Mbak Rismayanti, kemudian Nur Hikmah, ada Budi Surip yang ada di Banyumas bagian Kulon. Salam juga untuk Mbak Sukowati yang ada di Semarang. Lalu Mbak Siti Fatimah yang ada di Hong Kong. Ada Mas Huda Cahyadi nih. Lalu Mas Diono dari Kulon Progo, Sumiati Wahyu. Lalu ada yang dari Jombang nih, Chelsea Deko. Kemudian ada Johanak dari Semarang. Salam juga untuk Teh Oit Sumiati yang ada di Uni Emirat Arab. Kemudian salam lagi untuk Mbak Desi Mulyana yang ada di Yordania. Katanya sudah sekian lama akhirnya Hudi Sentot sampai di Yordania. Wih, lama banget ya. Padahal pembuatannya udah selesai berbulan-bulan lalu nih. Baru sampai di Yordania. Ini si Sentot jalan-jalan sampai gurun pasir. Ya udah, langsung lanjut untuk Mimi Susiani yang ada di Hong Kong. Kemudian Hidayat Totman yang ada di Kedah, Malaysia. Mbak Wahyu Sulistiorini dari Gresik. Maria Azam Wicaksono yang ada di Singapura dari Purwodadi.
Wulan Nurjuli dari Indramayu, kemudian Persi Permata, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Istiqomah juga dari Hong Kong bagian Etan. Lalu ada juga Putri Rimba, kemudian ada Eli Maulana dari Sukabumi juga. Ada Bang Denny Yuniarto yang selalu absen, gak pernah never. Kemudian ada Mas Samsudin yang suka joget-joget. Ada Mbak Mahyan Habsari. Ada Gamis Landen yang suka banget sama pocong. Dan yang terakhir ada Mas Sustarwanto. Serta tidak lupa juga untuk teman-teman lain yang mungkin namanya tidak disebutkan di sini. Pokoknya untuk kalian semua saya doakan rezekinya lancar dan selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Terima kasih juga untuk kalian teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu memberikan support dan selalu meramaikan kolom komentar di setiap video Ada Apa Gerangan. Dan sekarang waktunya saya harus pamit. Kita jumpa lagi di video Ada Apa Gerangan selanjutnya. Untuk Radio Horor Indonesia insya Allah akan hadir lagi tiap malam Jumat ya. Jadi nantikan setiap episodenya. Ya sudah, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.